aku bisa milih, aku bisa komentar aja di sosial media, aku gak pengen nyanyi. Aku selalu bilang ke semua orang ya, mau tentang pasangan, mau tentang keluarga, mau tentang karir, ini tuh bukan tentang yang kita mau, tapi apa yang kita butuh. Halo, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat sore, selamat senja untuk teman-teman dimanapun Anda berada, sampai kiri, sampai ke atas, bawah, timur laut. Ya, welcome to Dixie with me Sarah Tobing, Dixilicious. Tapi sekarang ini saya tidak mungkin sendiri ya, karena saya takut sendiri di sini ya teman-teman ya. Kita sudah bersama salah satu musisi muda terbakat di Indonesia. Ya mungkin lo mengenal dia dari awal-awal TikTok pandemi era. Kita sambut It Gitaf. Hai. Wah, terbriefing dengan baik ya. Yoi. Disuruh present semua tepuk tangan. Bener, ini teman-teman saya semua. Mereka sangat amat saya cintai dan sayangi. Ngemeng-ngemeng nih cintaku. Kamu ini kan meledaknya itu 2 tahun lalu kan. 2021. Puji Tuhan. Puji Tuhan, itu adalah saat dimana seluruh umat dunia lagi pusing gimana cara cari vaksin COVID-19. Berarti itu 2021 lagi Delta lagi booming banget ya. Itu kamu membuat gebrakan di TikTok awalnya dari gabut dulu berarti. Iya benar. Dari gabut iseng-iseng cover lagu sampai pada akhirnya lucu juga kalau gue punya lagu orisinil sendiri. Ya kan? Ya. Jadi lahirnya siapa tuh? Takut. Ya. Yoi, Takut. Itu apa yang ngebuat lu bikin lagu terkait? Silakan dari It Gitaf. Oke. Sebenarnya kalau ditarik TikTok dan Takut itu panjang. Oke, gimana tuh? Dari TikTok langsung Takut ya, karena aku ada karya-karya dulu sebelumnya. Dari TikTok langsung Takut. Gimana? Jadi saat semua orang cari vaksin, mungkin aku cari viral. Iya. Sama gue juga kan meledak di TikTok. Iya kan? Kita dapat bui-bui positifnya dari masa kelam itu ya. Aku mulai dari TikTok memang. Terus ternyata perjalanan TikTok itu mendekatkan aku ke gerbang industri. Keren. Gimana industri musik. Ya diantar aja jadi lebih cepat tol gitu. Kayak gak perlu dititipin gitu kan. Oke. Sebenarnya emang udah arahnya pengen produksi musik, pengen nulis, pengen bikin lagu. Tapi ya karena kita belum ada di situ, pasti rasanya kayak jauh caranya gimana. Nah, ternyata aku lihat di situ TikTok sangat membantu untuk mendekatkan aku ke situ, ke arah yang aku mau. Sampai akhirnya aku bisa rilis karya beneran. Keren. Itu berkat si aplikasi itu. Si aplikasi TikTok itu ya. Ternyata kejutannya gak berakhir di TikToknya aja. Ternyata karya aku diterima dengan baik. Of course, karena lagunya sampai sekarang gue inget sampai sel otak terakhir gue yang ada di kepala. Kalau gue lagi bayar listrik, anjing It Gitaf lagi nih. Kenapa sih gue harus bayar listrik? Kenapa sih harus dewasa gitu? Ya itu lah. Oke, tapi itu berdasarkan rasa ketakutan lu sendiri terhadap proses pendewasaan gitu, Neng. Karena di situ aku belum menginjak 20. How old were you? 19. Aku 19, aku nulis lagu Takut itu di hari ulang tahunku ke-20. Sumpah? Keren banget, gue umur 20 ngapain nih? Gue gak bikin lagu. Mau tahu gak? Apa? Aku tuh lagi di pantai saat itu. Untuk merayakan ulang tahun aku. Oke, bersama orang-orang terkasih bener lah ya. Bener banget, sama keluarga. Terus bener-bener jam 6 pagi, hari pertama aku berumur 20, aku di pantai dan aku nulis lagu Takut. Hanya untuk ngasih tahu kalau gue takut umur 20 karena aku emang punya ketakutan itu. Kayak rasanya kalau aku udah di kepala 2, ini hidup udah gak punya orang tua gue lagi. Oh, lu sendiri? Iya. Kayak dilepas. Iya, kalau gue salah itu bukan salah orang tua gue, itu salah gue. Itu. Nah, sekarang aku udah dua-dua. Sebuah informasi yang mungkin gak penting tapi ini penting. Penting. 2 tahun setelah aku nulis lagu Takut. Kalau orang-orang nanya masih takut apa enggak? Masih enggak? Enggak. Ternyata not that bad. Karena aku ngerasain takutnya enggak cuma aku sendiri. Tapi? Semua orang 22, semua orang 20 tahun juga sama-sama takut. Ini sama kayak Taylor Swift juga bikin lagu 20 itu gara-gara dia takut pendewasaan. Iya. Ya kan, jadi semua orang pasti akan melewati rasa takut tersebut. Tapi apa yang paling bikin lo takut terhadap
umur mungkin, terhadap waktu yang terus berjalan gak nungguin lu di belakang? Pertama mungkin karena kesalahan itu yang tadi aku bilang. Kalau aku buat salah itu tidak lagi menjadi tanggung jawab orang tua aku. Jadi semua keputusan hidup aku itu rasanya bukan hanya aku yang memutuskan. Tandanya aku juga bisa disetir sama orang, pendapat orang tentang hidup aku. Aku mulai dilihat, kok lu masih di sini-sini aja, kok lu gini pecah. Atau gitu ya. Iya. Jadi istilahnya walaupun keputusannya adalah keputusan aku, tapi kok banyak banget pertimbangannya. Kayak ada standar-standar hidup yang kok harus gue kejar ya gitu di dewasa ini. Dari perkara uang, perkara status sosial, perkara apa gitu ya. Kayak semua jadi serba-serbi menakutkan gitu. Kayak banyak banget penawaran oleh hidup yang sebenarnya tuh menakutkan. Seperti misalnya contohnya apa yang menurut lu kayak mungkin dilihat orang sebagai it is a good opportunity, tapi kamu melihat tuh kayak takut ya. Menjadi musisi yang mau gak mau harus jadi public figure. Ih, keren. Apa yang membuat kamu merasa it is a scary thing to face? Gini ya, kalau menjadi musisi itu kan kita ya nulis baik lah. Nulis baik dong. Nulis aja lah. Masa nulis. Bertanam? Nggak mungkin. Kan? Nggak mungkin. Ataupun kita memancing kan nggak Tidak boleh, kamu bukan nelayan. Iya kan? Bukan porsi aku. Bukan. Nah, tapi menjadi musisi itu ternyata ada porsi yang sebenarnya bukan porsi aku, tapi harus menjadi porsi aku, yaitu menjadi public figure yang istilahnya aku dilihat aja gitu. Aku dilihat dan jangan marah kalau dinilai. Oh iya. Sebenarnya itu aja sih. Iya, tapi nggak semua orang ternyata bisa aware terhadap hal itu loh. Oh ya? Adik it gitaf, iya. Kadang-kadang orang-orang yang kita sebut sebagai public figure, mereka itu ngedeny bahwa mau nggak mau lo harus embrace itu. Karena sekarang lu udah punya titel public figure dan mereka tuh memilih untuk kayak I don't give a fuck. Mereka akan menjadi diri mereka sendiri apa adanya, tapi somehow apa yang kamu lakukan dan mereka lakukan itu kan adalah pilihan kan. Itu ada pro dan kontranya. Kalau orang yang milih I don't give a fuck lalilulalala, tentu mereka hidup lebih tenang, namun banyak banget omongan di luar sana yang ngejudge mereka. Tapi kalau kamu memilih untuk be safe, kayak nyaman dan aman menurut norma yang ada di public, you're going to be safe, tapi somehow deep down lu ngerasa kayak terkekang gitu. Pernah gak ngerasa kayak, kok gue jadi gak bebasnya gitu? Ini balik lagi ya, menurut aku walaupun kita aslinya beda sama apa yang kita tunjukin di media, bukan berarti kita harus nunjukin asli kita di media. Keren, gimana paham tuh coba? Paham gak sih? Maksudnya gini. Gue kan nyoba paham dulu, gimana bro? Gak tahu ya, mungkin karena aku belum punya audiens yang sebesar itu sampai pendapat aku dinilai banget atau diperhitungkan banget. Mungkin aku masih bisa ngomong kayak gini. Cuman aku melihat kayak gini, yang orang gak tahu gak perlu bikin mereka jadi tahu. Keren. Jadi maksudnya gini, mungkin kita tahu kita beda, maksudnya kita agak bandel dikit, kita banyak kontranya. Tipis lah ya, iya. Gak baik-baik banget loh bandelnya. Gak baik-baik banget sebenarnya dari apa yang kita tunjukin di sosial media. Ya kita gak perlu tunjukin. Betul. Jangan menunjukkan sesuatu yang bisa menimbulkan kontra banyak gitu. Dan berharap kenapa sih orang berharap orang gak bacot tentang itu istilahnya. Soalnya kan apa yang kita tunjukin di sosial media adalah pilihan. Betul. Ya. Jadi kita sendiri yang mengkurasi. Emang kenapa kalau bandel yang gak ditunjukin di sosial media, apakah tidak dicap beneran 100% legit bandel? Enggak juga. Ya udah gitu. Itu yang namanya boundaries ya, Dixilicious. You have to keep your boundaries high up of the ceiling supaya orang tuh ngerasa kalau ngeliat It Gitaf, she's untouchable because you know nothing. Mbak Dada Kalkun tahu banget. Tepuk tangan untuk saya. Tapi aku setuju banget Kak. Gimana tuh deh? Kayak sekeluarga kita ya. Gimana? Ini kita obrolan depan kamar mama nih kita ya. Lagi kumpul saudara-saudara. Bener. Waktu kamu ngerasa takut itu Neng, pernah ngerasa kayak you don't have any support system kah atau selama ini selalu ada? Dan gimana cara lo untuk embrace rasa takut itu, gimana caranya lo kendalikan? Oke.
dengan menulis lagu takut itu kan ada proses berpikir gue pengen meluapkan perasaan gue, tapi di saat yang sama aku menjadikan laguku adalah energi untuk menjadi teman buat aku. Jadi dengan menulis itu tidak hanya curhat, tapi menjadi teman. Dan aku kira, ini jujur ya, karena aku mungkin merasa diri aku the center of the universe. Of course, kita semua merasakan hal itu kok. Kita adalah pusat dari segala bumi. Iya kan? Aku ngerasa aku doang yang ngerasain takut. Makanya aku tulis. Itu adalah bentuk egois aku, bentuk childish aku. Dan ternyata itu dirasakan sama banyak orang. Betul. Dirasakan sama banyak orang. Jadi ya aku makin yakin kalau laguku ini adalah bentuk support sistem juga buat aku. Nice. Dan kenapa aku bisa tulis lagu itu? Aku mulai tahu kalau menjadi musisi itu adalah gift, di mana aku bisa menyuarakan perasaan banyak orang. Kita merasakan hal yang sama. Gak ada satupun orang pun yang gak takut. Tapi musisi atau penulis bisa mentranslasikan perasaan itu dengan baik. Bener. Memvalidasikan perasaan orang. Jadinya kita kayak relate itu. Iya, relate. Jadi bukan kok dia bisa ya kepikiran itu. Menurut aku enggak. Kita semua memikirkan itu. Cuman penulis lagu bisa meluapkan itu dalam tulisan dengan baik. Dengan nada-nada terpilih ya Dixilicious. Kalau misalnya gue kan mungkin nggak ada nadanya, tapi gue bisa marah-marah aja di TikTok gue yang gak seberapa itu. Jadi mungkin ini tuh relate banget tuh. Tapi jujur Kak, apa sayang? maksudnya cara kakak komentar. Apa itu? Gak semua orang bisa berkomentar di sosial media. Zuzur. Kalau aku bisa milih, aku bisa komentar aja di sosial media. Aku gak pengen nyanyi. Komentar apa? Komen aja. Oh. Kayak aku sering loh lihat kakak berseliweran dan banyak yang kayak bilang kalau banyak belajar dari kakak karena kesannya kayak kakak bisa punya banyak pengalaman dari ini itu gitu. Tapi nggak semua 18 plus kan, tapi ya nggak tahu juga maksudnya gimana gitu. Itulah makanya tadi aku bilang sama kawan-kawan, pas kali kita kalau ngomong ini sama si It Gitaf ya kan, karena dia takut kali sama era-era kepala dua, makanya lahirlah takut ini. Kalau aku dulu waktu aku umur 20 nggak ada rasa takutku. Tapi itu yang aku tuai ketika aku umur 25 ke atas. Jadi kesalahan apapun yang sudah aku lakukan ketika era 19, 20 sampai 25 itu ada buahnya. Bukannya aku menyesali apa yang aku perbuat, tapi itu fase. Jadi kalau misalnya lu sekarang lagi ngeliatin Dixie nih sekarang ya, apapun yang lu takutin, apapun yang lu ngerasa kayak kok gue kemarin bikin salah, kayak gue gak pantas lagi hidup di dunia ini. Jangan sombong, yang bikin salah bukan lo doang. Kalau lu udah bikin salah, jangan terlalu ke dalam lubuk bumi yang paling dalam, tapi apologize to yourself gitu loh. Dan sekarang tuh banyak banget orang yang ngerasa kayak mereka lebih gampang untuk memaafkan orang daripada memaafkan diri mereka sendiri. In order to move forward, you have to accept that nobody's perfect gitu. Jadi kenapa kelihatannya kayak gue banyak banget ceritanya, karena gue tolol dulu. Umur 20 tuh gue gak punya mindset kayak kamu, Neng. Jadi yang kamu bilang kenapa sih bandel itu selalu glorify, karena for some people itu adalah teriakan minta tolong. Jadi kayak misalnya kayak mabok atau kayak ya apa ya namanya pergi jam 10 malam pulang setengah 7 pagi, itu sebenarnya deep down mereka tuh ada empty void gitu. Jadi empty void itulah yang ngebuat mereka tuh caper. Kalau aku dulu kayak gitu. Jadi ini bukannya gue ngerasa si paling bandel gitu, bukan. Ini gue juga malu ceritainnya. Cuma itu semua ada fasenya ketika lo ngelihat temen lo satu circle itu kayak kenapa ya dia kok cegil banget ya? Apa ya? Itu tuh ada yang pengen dia teriakin sebenarnya dari dalam hati. Makanya sebuta-buta dan sekoreng-korengnya isi kepala lo ngomongin temen lo ini, jangan pernah ditinggalin. Karena once dia sadar apa yang dia lakuin itu salah, lu tuh ada di hidupnya. Jadi kayak lu gak akan pernah dilupakan oleh kehidupan cewek-cewek dan cowok-cowok cogil kalau lu stay with them. Tepuk tangan untuk It Gitaf. Dan gua maksudnya. Menarik. Jadi presence ya.
presence ya teman-teman ya. Kan sekarang itu kamu sudah mempunyai 3 ya? Apa nih? On the way 3 anak ya? On the way 3 anak. Bukan. 3 anak yang akan udah keluar 3 yang akhirnya akan nanti menjadi album. Wih keren banget. Masuk dalam album. Ngemeng-ngemeng tentang anak kedua. Tadi yang pertama yang paling sulung namanya Takut. Yang anak kedua middle child namanya Kehilangan. Ada apa Empok? Kenapa begini, ada problematika apa bos? Oke. Siap kehilangan siapa kamu nah? Oke. Sebenarnya kalau yang Takut itu kan EP aku. Dia tuh termasuk dalam EP aku. Oh iya. Nah sekarang kan aku mau album. Dan salah satu judul di album aku nanti ada yang namanya Kehilangan. Nice. Oke. Sebenarnya Kehilangan itu ceritanya tentang egois lagi Kak. Kenapa tuh? Egois. Jadi intinya adalah aku takut kehilangan. Karena aku merasa udah banyak yang dibagi sama orang ini. Oh. Aku bilang di chorusnya yang lain bisa pergi tapi yang ini jangan. Sudah banyak yang dibagi, aku tak siap untuk kehilangan. Oh wow. Nah, Kamu romantis sekali ya? hari ini. Aku mau boleh nebak zodiak kamu nggak? Boleh. Capricorn, Salah. Taurus. Itu. Masa? Sumpah. Masa? Kok tahu sih? Ya nggak tahu. Gue mah sotoy aja. Bisa lagi nebak. Iya, makanya. Keren banget. Karena gue umur 20 banyak banget ketemu orang-orang salah, jadi gue nggak ada. Artinya apa ya? Nggak ada. Taurus salah. Nggak maksudnya nggak Taurus salah. Taurus tuh lebih kayak dia tuh Sal Priadi Taurus. Bagus kan liriknya? Apa aku harus bikin WA grup Taurus? Musisi Taurus tuh kata-katanya cantik gitu. Oh my God. Gimana lanjut jadi ngomongin zodiak? Gue murtad banget kayak gak percaya Tuhan. Gimana Padahal tadi baru doa ya sebelum mulai ini. Gimana nih? Oke. Ya. Sebenarnya kehilangan itu dan yang lain bisa pergi tapi yang ini jangan. Nah di first aku tuh bilang orang-orang benar tentang setiap manusia punya masa dan waktunya di hidup kita. Iya. Orang-orang juga benar akan ada manusia yang gak bisa seumur hidup di hidup kita. Terus aku bilang juga kalau ada orang-orang lah dia lupa. ini semua bukan. Ada juga orang-orang yang bilang kalau ini semua tuh bukan tentang yang lu mau, tapi apa yang lu butuh. Okay. Jadi kadang-kadang kita milih orang yang kita mau padahal bukan yang kita butuhkan, istilahnya gitu. Jadi aku tahu kalau orang-orang udah ngomong hal itu tentang fakta manusia itu datang dan pergi. Tapi gue maunya dia gitu kan. Gue maunya dia di sini. Iya kenapa sih kalau misalnya gue pengen dia di sini kenapa sih? Gitu Kak. Jadi ada jawabannya nggak di lagu itu? Apa lu cuma ngomel aja? Gak ada. Makanya lagunya kan aku waktu kasih tahu aku punya lagu Kehilangan, orang-orang mikirnya ini akan lagu sedih. Namun mungkin kakak bisa dengar kalau itu lagunya tidak sama sekali sedih. Itu lagu amarah. joget. Oh lagu joget. Karena aku tahu orang-orang akan pergi, aku akan kehilangan. Oke. Aku cuma ngasih tauin kalau aku pengen nggak mau kehilangan. Kayak gue pengen semua orang tahu aja kalau gue tuh pengen lo di sini. Iya. Terus lo mau bisa apa? Iya. Pergi juga kan pada akhirnya. Ya udah gitu. Ya gue cari cuan, gue bikin lagu. Tapi lo udah pernah ngerasain kehilangan terbesar lo kah? Dalam waktu 22 tahun kamu hidup? Oke. Sebenarnya bukan terbesar ya, tapi mungkin terjelek, terdalam yang aku rasain. Oke. Aku kehilangan adik aku, kan aku ketiga bersaudara, 4 bersaudara, aku anak ketiga. Jadi aku ada adik lagi. Dia baru hidup itu tidak nyampe 24 jam. Oh ya? Tidak nyampe 24 jam, aku udah kehilangan dia. Oke. Perasaannya gimana ya? Aku sampai detik ini masih suka ngayal kalau gimana ya kalau punya adik ya? Iya, kalau di posisi nih, misalnya aku lagi di diksi ya. Adik aku bakal ikut gak ya? Aku kayak hal-hal kayak gitu tuh masih suka ada di pikiran aku gitu ya. Padahal aku belum pernah hidup bareng dia, beriringan sama dia. Dia belum tahu kakaknya namanya siapa. Iya. Yang bisa menyebutkan namanya itu aku yang menyebutkan namanya, tapi dia belum sempat nyebut nama aku, istilahnya gitu ya. Jadi bisa banget. Jadi menurut aku itu kehilangan yang mungkin itu
itu yang disebut orang namanya selfless love ya. Kita udah love. Mencintai sebelum dia ada. Dia kalau misalnya ada sudah umur berapa, Neng? Mau lulus SMA. Seumur adek gue. Mana? Gue merinding gue. Kayak kita udah ngebayangin kalau kita beli baju. Iya, gitu dia cowok BTW. Dia cowok. Bayangin main basket. Iya, kayak dia suka cewek nanti gimana? Iya, kayak gue udah boleh ngejat cewek pertamanya gitu ya. Dia bakal ngenalin ke gue nggak? Udah mana kakaknya ada 3 lagi kan. Aduh ya Allah. Tapi apa yang kamu jadikan mantra ketika kamu sudah merasakan kehilangan itu kan salah satu hal yang terdalam kan. Di kemudian hari tentu saja seperti yang kamu bilang tadi, people come and go. Yep. Kamu punya mantra sendiri nggak ketika kamu nantinya mengalami fase kayak gitu? You have to let go. Oke. Mungkin karena aku belum ada kehilangan yang bener-bener menyayat hati aku ya. Tapi berkaca dari apa yang aku rasain tentang adik aku aja bisa mencintai dan masih sedih sampai sekarang untuk orang yang fisiknya pun jadinya belum ada. Belum tahu gadenya jadi apa. Apalagi yang fisiknya udah jelas ku lihat, udah pernah ku pegang, udah pernah ku raba, udah pernah ku peluk, udah pernah ngobrol gitu. Udah banyak banget yang dibagi. Ya mantra aku lebih ke balik lagi tentang apa yang ada di hidupku itu, aku punya banyak maunya. Aku maunya kayak dia, aku maunya orang tua aku di sini, aku maunya kakak abang aku gak kemana-mana. Tapi sebenarnya kepergian mereka mungkin sesuatu yang kita butuhkan. Untuk improve gitu, untuk masuk ke hidup yang selanjutnya. Bener gue setuju. Jadi aku selalu bilang ke semua orang ya, mau tentang pasangan, mau tentang keluarga, mau tentang karir, ini tuh bukan tentang yang kita mau, tapi apa yang kita butuh. Betul. Aku kita setuju. Banyak tahu apa yang kita mau, tapi kita nggak tahu apa yang kita butuh. Sebenarnya tahu, tapi kayak nggak. Kayak ini loh, kayak orang-orang tahu sebenarnya setiap bangun tidur itu air putih yang diseruput, bukan kopinya. Tapi kayak pura-pura buta aja mereka. Itu. Apa nih? Nggak ada air di galonku. Itu padahal kan kita butuhnya air putih. Air putih, tapi yang dicari kopi hitam. Iya. Dan selinting nikotin ya kan, sehat kali kalian semua. Padahal itu bukan yang dibutuhkan oleh tubuh. Betul, harus dikasih cobaan dulu. Sakit kau nggak bisa minum kopi kau, baru kau tahu air putih itu nikmat kali masuk ke tenggorokan ya kan. Itu dia. Tapi aku setuju dengan statement kamu Gita yang bilang kalau kadang kita tuh harus kehilangan dulu supaya lanjut ke babak selanjutnya. Karena bapak gue meninggal kapan ya? 2012, sekarang tuh 2023 ya? 11 tahun lalu tuh kan papaku meninggal. Kalau bapak gue masih hidup, gue masih jadi princess sampai sekarang. Masih cegil gue, masih manja karena ya kau tahu loh, bapak orang Batak sama anak perempuan pertama ya kan? Oh, kakak perempuan pertama. Aku perempuan pertama. Wow, anak tertua aku. Emas. Iya kayak gitu kan. Ini kali. Cantik. Pulen kali bapakku itu merawatku. Kalau bapakku gak meninggal, jadi cegil. Aku di umur 30 pasti masih jadi cegil. Karena bapakku itu manjain anak-anaknya kali. Makanya sama Tuhan, bapakmu umurnya cuma segini. Sekarang kau yang merawat keluargamu ya kan. Gak boleh kau jadi cegil. Gak boleh. Gitu. Jadi keren kamu punya statement di umur kamu yang muda, yang dimana kadang oma, opa, mama, papa dan tante itu belum tentu punya tentang mindset kayak gitu. Karena ya tepuk tangan lagi dong, masa enggak? Ya nggak bos? Terima kasih untuk teman-teman bayaran di sini, saya bayar mereka pakai beras. Ini, jadi kamu ini adalah sekarang anak terakhir. Ya. Anak terakhir, perempuan satu-satunya? 2 perempuan 1 laki-laki. 2 perempuan 1 laki-laki. Menjadi musisi di usia yang terbilang muda ya kan. Udah gitu perempuan di industri musik, kamu ngelihatnya apakah masih ada yang namanya discrimination kah? Atau bagaimana dari tanggapan adik Gita? Oke.
ini kita mungkin karena aku sama kakak dari platform yang sama ya. Mungkin aku bisa curhat dikit. Kalau bentuk diskriminasi mungkin nggak yang kelihatan banget banget atau nggak yang kayak bener-bener aku rasakan dan aku bener-bener down banget, nggak sampai tahap itu. Tapi aku masih kok merasakan dipandang sebelah mata karena aku berasal dari platform yang berbeda dari lainnya. Oh, really? Gimana tuh Neng? Kamu menanggapinya seperti apa? Mau nggak mau karena aku tujuannya dalam menjadi musisi independen, harus nunjukinnya dari karyanya, dari lagu-lagunya. Okay. Karena kalau nggak kayak gitu, mau berkoar-koar apapun tentang gue tuh lebih dari apa yang dari kalian lihat di TikTok karya-karyanya. Ya nggak berarti apa-apa kalau ternyata karyanya ya yang nggak jauh-jauh dari itunya. Maksudnya aplikasinya nggak ada yang salah. Cuman kan terbentuknya stigma image dari masyarakat itu kan terbentuk begitu saja kan. Bener. Aplikasinya nggak salah. Aplikasinya nggak salah, cuma ini menurut aku ya Neng, karena dari awal TikTok itu datang ke Indonesia memperkenalkan dirinya sebagai aplikasi dance yang kayak semuanya apa-apa joget. Jadi apapun yang keluar dari TikTok ini menurut pandangan aku selalu dipandang sebelah mata emang. Karena bukan seperti Instagram yang awalnya emang dari awal itu estetik gitu kan, menampilkan foto atau video. TikTok masuk ke Indonesia itu sudah dipandang sebelah mata. Jadi apapun yang muncul dari sana, mau segede apapun namanya pasti akan ada gitu kayak gitu kan. Gitu. Tapi yang nggak apa-apa. Itu membayar beras di rumah saya. Itu bener Kak. Iya kan? Makanya saya tetap punya TikTok. Saya juga. Cuma lebih kayak gimana ya? Ada perasaan kayak mungkin pernah kepikir di aku. Coba aja kalau misalnya aku masuk. Ini aku baru pertama kali nih ngomong kayak gini. Apa tuh sayang? Kayak aku coba aja kalau aku pertama kali masuk ke industri itu bukan dari TikTok. Mungkin aku nggak perlu seberat itu nge-shift image-nya gitu. Apalagi kan takut juga dari TikTok kan, dibantu gede sama TikTok. Iya. Coba aja kalau takut gedenya itu nggak harus lewat TikTok, yang membuat lagunya ada potensi tanda kutip dibecandain sama orang. Istilahnya ada beragam skenario yang coba aja. Tapi ya balik lagi ya itu tantangan aku. Bener. Itu tantangan yang harus aku lalui untuk nge-settle posisi aku. Mungkin perjalanannya akan lebih berat, perjalanannya akan lebih begajulan gitu. Tapi ya di saat yang sama aku lebih firm gitu loh, lebih kayak ada rasa gue bener-bener serius mau di sini gitu. Jadi kayak double attack lah, maksudnya apa yang kamu keluarkan dan tumpahkan lewat karya namun lewat platform TikTok ini jadi lebih kamu pikirkan karena ada apa sih, kamu tuh ngerti gak sih maksud aku tuh gimana ya, gue ngerti gak ya maksud gue. jadi kayak kalau misalnya kamu tuh ngerasa kamu dipandang sebelah mata, sebenarnya ini tuh blessing in disguise sebenarnya Dixilicious. Ketika lo dipandang sebelah mata, you have to work twice harder than anybody. Dan itu gimana nih, bener banget nih ya kan? Dan itu ngebuat karya lu tuh packagingnya tuh dipikirin banget. Iya. Nadanya tuh dipikirin banget, jadi lebih unik, lebih spesial. Cenah. Tapi jujur sih, itu jadi gimana ya, istilahnya aku jadi membangun pondasi yang lebih aku harus memastikan pondasinya bener-bener gitu loh. Mungkin kalau misalnya aku nggak aware sama apa yang terjadi, mungkin aku nggak semenjaga ini. Iya betul. Sama diri mungkin aku. Jadi lebih asal-asalan mungkin kan karena gampang. Bener, lebih nyeleneh istilahnya. Untuk mempromosikan karya aku caranya lebih nyeleneh. Ya gimana ya bagus sih, maksudnya kayak aku jadi ngerasa aku juga jadi ngejagain karir aku, jadinya aku juga ngejagain aku. Aku juga ngejagain mau pendengar aku kayak gimana, ya gitulah. Ngemeng-ngemeng soal sosial media nih Neng, kita berdua kan gedenya di sosial media, ya kan. Ada gak sih perasaan kayak ternyata sosial media tuh tidak memberikan gue advantage yang segitunya ya, gak 100% gue mendapatkan advantage itu. Ngerti gak maksud gue? Gue udah mulai gak ngerti nih. Aman aja ya kan? Aman aja. Gimana? Sebenarnya advantage-nya itu
kita mau dalam porsi apa. Oke. Kalau porsi money ya tentu sangatlah advantage lah. Pasti maksudnya the higher the number, the good the money. Iya bener. The money the good. Iya the money the better the good. Iya the money the good the better gitu. Ya itu udah pasti dong, udah jelas. Dan itu kan emang yang apa gunanya sosial media. Bener. Cuman advantage di cara kita melihat diri sendiri, cara kita merawat diri sendiri, cara kita melihat diri sendiri. Itu tipis banget pemisah antara kurang ajar nih sosmed atau kayak thank you sosmed, itu tipis tuh. Oh iya, tipis. Kadang kita bisa mempertanyakan kita tuh se-valuable apa sih dari angka kita di sosmed. Iya lagi. Dan itu sebenarnya hal yang menyedihkan tahu. Sedih tahu kayak gitu. Iya lagi sekarang orang-orang ngejudge gue berdasarkan red card barang gue. Iya barang aing gitu loh. Maksudnya gini loh Kak. Iya. Itu adalah fakta yang sebenarnya menyedihkan sih. Aku sering banget ngelihat orang yang nggak tahu ya. Aku sering banget nih kan kita punya angka nih di sosial media. Ada banyak teman kita yang nggak punya angka. Dan mereka emang bukan public figure misalnya. Tapi kok mereka hidupnya tuh beriringan sama kita. Tapi ya mungkin a lot more happier. Bisa juga nggak happy. Tapi mereka gak nyampe nih mikirnya pasti untuk mikirin angka. Mereka gak pernah kepikiran hal-hal angka. Kok kayak ketika kita mendapatkan pressure untuk mendapatkan angka itu kok berasa kayak ada satu bagian lagi ya. Ada kayak kotak sendiri di otak gitu ada ya. bubble sendiri ada nih. bubble sendiri nih, gue harus bikin engagement nih. Kayak gimana caranya supaya FYP ya. Gimana ya. Kayak gimana gitu. Dan bubble ini ada loh orang yang gak ada bubble itu di hidupnya. Dan kita ada bubble ini. Dan lucunya, mirisnya, bubble ini nguasain hidup kita. Iya bener. Padahal ada orang yang biasa aja, gak ada bubble itu. kayak santai, kayak chill aja. Cilai. Kenapa? Ya nonton gue cuma 12, fine. Kenapa emang? Iya, fine. Sedangkan kita kayak udah gak ada bisa bubble yang kalau yang nonton 12 bunuh diri. Gue sedih banget nih kalau misalnya lagi bikin konten bagus banget, ceritanya udah indah banget semua, yang nonton secengnya 1000 kayak. Terus gue ngomong sama teman gue engagement gue rendah banget, Sar itu 1000 Sar, itu gue 2 minggu, lu cuma 10 menit, lu diem. Ya tapi kan gue gini, iya misu-misu sendiri ya, kayak kita kayak gelisah sendiri padahal kayak santai gak ada yang nanya juga. Terus waktu kamu merasa hal lagi gelisah kayak gitu, yang bikin kamu tenang tuh apa Neng? Yang bikin aku tenang adalah melihat teman-teman aku yang gak perlu mikirin biasa itu. Aja ya? Aku langsung kayak ada kayak gue berlomba sama siapa sih gitu loh. Bener. Gini loh, kalau kita mikir kita gak bisa dapat duit, mereka gak ada angka, mereka tetap dapat duit. Bener. Kenapa kita jadi mikirin banget sih? Karena emang udah porsinya Neng. Itu iya. Porsinya, mungkin ada bubble yang mereka punya kita gak ada. Itu. Ya kan, jadi pick your bubble, oke? Pick your struggles. Kalau misalnya lo mau kayak begini, ya lo harus terima kontraknya juga lah bos. Masa lo pengen enak-enak tapi nerakanya gak mau lo coba. Jadi kayak ya ketika lo udah mendapatkan posisi yang sedemikian rupa, lo gak bisa hidup itu bahagia mulu nongkrong di coffee shop dengan tanah kerikil ya gak bisa. Aduh. Bos. Kadang-kadang lo harus kayak manyun dulu, kayak nangis dulu di jam 2 pagi. Semua orang pernah, jadi ya udah. Iya kan? Aku setuju banget. Dengan kayak gue tapi jadi lebih aware ya, kayak kenapa ketika kita mendapatkan bubble itu tuh bukannya ini juga jadi bahan pertimbangan sih. Harusnya ketika kita mendapatkan bubble masalah itu kita ubah mindsetnya kalau itu adalah paket sebenarnya. Kalau misalnya kita udah seperti sekarang, paket kombonya ini nih Pak, ada dada, ayam, nasi sama bayam gitu. Gak bisa lu pilih-pilih ala carte. Tuhan lu ngatur-ngatur hidup lu sendiri bos. Gitu. Jadi maksudnya kayak dengan adanya bubble itu, apapun karya yang kita produksi di dunia ini, ya tingkat bagus enggaknya itu enggak dinilai dari bubble ini. Itu aku kan suka dengar kayak kalau di industri ya listenernya, streamsnya viral apa enggak. Tapi mungkin kalau di industri kayak gini, sosial media pasti ada klien, ada apa namanya sukses apa sih namanya KPI-nya. Ada KPI-nya. Aku kadang suka mikir ya,
kayak sebenarnya nggak apa-apa ada KPI, tapi lebih ke gimana cara klien melihat kalau setiap project itu yang angkanya kecil pula itu nggak akan kita tahu kalau kita nggak jalanin projectnya gitu loh. Jadi project gagal itu ada hasilnya. Itu adalah proses gitu. Bener. Kadang kok kayak aku kan juga ngerasain ya, kok klien kok kayak cari yang kita maunya yang ini ya, kita maunya yang nanti yang viewersnya gede ya, harusnya gini. Harus ada brand kita ya segede-gede atau gimana ya, gitu, Monas gitu ya. Iya, harus pokoknya ini harus dar ya, karena kan kamu udah punya segini, udah punya ini, udah kayak itu. Karena aku kayak mikir, aku gak mikir, karena gak kepikiran. Nah, gimana ya? Aku ngerti maksudmu ini kan, karena mereka kan sudah bayar nih. Mereka tuh sudah bayar dan tentu kalau ada uang ada ekspektasi. Cuma kadang yang mereka punya, yang mereka lupa itu adalah ekspektasi. Kok gue jadi ngeguruin klien gue, ntar gue ditegur sama klien gue. Gak bang, saya cuma bercanda beneran. Cuma kan kalau ini menurut saya kalau misalnya kamu tuh adalah agensi gitu misalnya, kamu lagi berurusan dengan KOL atau seorang musisi gitu kan, mempunyai KPI gitu, boleh nggak kalau ada satu diskusi yang dilakukan antara klien dan juga talentnya itu supaya ketemu di tengah. Kadang-kadang kliennya udah di sana tapi sebenarnya dia nggak ngerti market kita tuh kayak apa gitu ya. Tapi di balik itu Kak, membuat konten kan seni. Iya benar. Jadi seni itu gak ada yang gak berhasil. Seni itu akan berhasil aja. Maksudnya tapi pendapat orang tentang berhasil kan beda-beda. Cuman ya misalnya kita ngobrol kayak gini, ini adalah seni outputnya. Jadi berapapun yang menonton, ini akan tetap menjadi seni yang ada value-nya, ada obrolan di sini. Benar. Jadi bukan tentang berapa orang nanti yang nonton, berapa orang yang nanti yang dengar gitu. Benar. Yang penting yang terjadi hari ini adalah seni. Jadi klien mohon bersabar ya teman-teman. Kalau misalnya bikin karya atau konten itu memang klien masih ke komersial. Kalau aku sama kamu tuh kita punya idealis. Kita jadi ngobrolin tentang ini, tentang apa sekarang? Gak apa-apa ya. Kita tuh punya idealis sendiri, Neng. Aku tuh punya mindset yang sama waktu aku muda dulu. Waktu aku muda dulu, cuma ini mungkin bisa menjadi saran atau bisa menjadi apa ya, tukar pikiran kita. Kalau bikin karya, ini aku sekarang, kalau bikin karya itu harus ada dua tipe. Pertama kontemporer dan komersial. Jadi komersial ini yang masa, which is kayak yang kamu lihat di FVP, which is aku selalu ngomongin tentang laki-laki dan cinta. Itu kan gampang banget kan. Kayak meskipun itu kejadian udah lewat, tapi tetap aku ceritain, emosi masih ada, kebakar 4 juta viewers. Dan ada satu lagi yang idealis, which is kontemporer. Yang aku bikin itu pakai hati, pakai idealis aku sendiri meskipun viewersnya kecil. Jadi memang kayaknya untuk berkarya harus ada dua itu, satu untuk pasar, satu untuk diri sendiri. Menjawab nggak ya teman-teman ya? Itu menjawab sih. Karena yang idealis sekalipun kadang suka menutup diri akan itu menarik juga tuh orang-orang kayak gitu. Kayak gue nggak mau takut diinin sama orang gitu nggak sih Neng? Kayak gue takut ide gue tuh diinin sama orang gitu kan? Ya segampang gini deh. Mungkin kalau aku nggak dari TikTok, aku sekarang nggak akan mau mulai TikTok. Mungkin karena idealis. Yang ngapain gue TikTok? Bener. Karena kan TikTok kan gitu ya. Padahal TikTok tuh rakyat banget tau. Semuanya ada. Lu bisa ngelihat masalah keluarga orang ada, bapaknya siapa lagi selingkuh sama anaknya siapa kita bisa tahu. Mungkin TikTok tuh seru banget, jangan dikatain Bray, buset deh. Maksudnya ya tapi balik lagi maksudnya jangan tertutup sama any kind of opportunity sih menurut aku. Kalau lu bisa ngeliat kesempatan dibecekan condet ya, kayaknya bisa tuh gue apain. Ada pengalaman apa Kak sama becekan condet? Anjir, kayak pengambilan contohnya satu becekan, kedua dicondet kayak rasanya gak ada loh, gak ada itu maksud otak gue aja yang berantakan. Tapi kita ngobrolin tentang anak kamu yang akan rilis di bulan Juli akhir ya? Yes. Tanggal 28 Juli adik saya satu ini akan mengeluarkan satu album yang berisi dengan cerita-cerita dia menghadapi masa muda. Yang ketiga ini judulnya Mengudara.
Yang juga judul album. Yang juga menjadi judul album. Apa yang lo pengen sampaikan lewat lagu Mengudara? Karena jujur aja nih ya Dixilicious, waktu aku ngedenger lagu ini dan ngebaca liriknya tipis sama lagu rohani gitu. Kayak di situ ada ngebahas tentang doa. Bagus deh. Liriknya sumpah demi Allah gue suka banget. Jadi doa tuh apa ya? Doa tak terikat ruang dan waktu. Doa tidak terikat ruang dan waktu. Ini karena meskipun perawakan gue kayak iblis ya, tapi gue tuh sangat menjunjung tinggi doa dan ketuhanan gitu. Jadi pas gue baca liriknya, bagus banget lagi nih anak satu, kenapa ya? Apa yang bikin lo ngebuat lagu seperti ini apa, Neng? Oke. Sebenarnya kalau ngomongin albumnya, album aku itu bercerita tentang rupa-rupa dari melepaskan dan perelaan. Oke. Istilahnya aku melepaskan banyak hal dan merelakan banyak hal. Perjalanan itu. Tapi puncaknya adalah di Mengudara, di mana di lagu Mengudara itu aku mengirimkan orang pergi. Istilahnya gitu, mengirimkan orang pergi dari hidup aku. Tapi segampang ini, aku ngomong kayak gini, mengudaralah yang jauh, terserah lo mau pergi kemana, dimanapun jaga paruh, dimanapun lo berada, jaga tutur lo, ke siapapun itu, ke yang tua dan ke yang muda, ke yang status sosialnya di bawah atau di atas lo. Sayapmu jangan sampai lusuh, jaga badanmu, jaga ragamu, jaga jasmanimu. Pulang banyak jika yang dijaga, rindu. banyak ya kayak kiper. Jaga terus. Pulang jika rindu. Jadi kalau lo udah jauh, udah menjaga diri lo, udah bersama siapapun di sana, kalau lo rindu lo pulang. Nah, tapi yang aku tujukan ini, maksudnya aku nyuruh dia pergi, aku gini-gini, aku juga bilang ke dia, gue nggak paham semua mimpi lo. Gue tahu mimpi-mimpi lu, gue nggak begitu paham sama cara pikir lu, tapi gue tetap mengirimkan lu pergi dengan baik. Kalau lu rindu lu pulang. Bagus banget. Terus? Salah satu hal yang menurut aku kekuatannya cinta terbesar lah istilahnya, kekuatan terbesar sayang kita sama orang adalah tetap mendoakan dia terlepas dari ruang dan waktunya di mana, kapan. Pol-polan mampus gue. Bener, susah loh untuk mendoakan orang yang gak berada di ruangan yang sama di waktu yang sama kita. Susah loh. Susah banget. Nah menurut aku cinta terbesarnya tuh terletaknya di doa. Walaupun kita kagak ngerti dia ngerjain apa, kita gak tahu dia cara mikirnya gimana sekarang, kita gak tahu hidupnya gimana. Bener. Ya doain gitu. Gue setuju banget karena gini ya Neng. Ceritain cuy. Apa sih? Ada satu nama yang selalu aku sebutkan sebelum kata amin di setiap malam. Orang ini jahat sama aku, tapi sampai sekarang doanya nggak pernah putus. Karena selfless love itu tadi, gue mencintai lo karena gue nggak menuntut apapun dari lo, tapi Tuhan tahu sampai Tuhan bosan. Itu satu kantor di sorga. Dibuka surat dari Sarah Tobing isinya nama lo doang karena gue tahu you deserve a better version of yourself. Itu doa yang gue kirimkan ke Tuhan. Makanya gue tadi pas gue ngeliat lirik, betul kali orang ini bah. Doa itu adalah salah satu bentuk hadiah terbaik buat orang yang lu sayang. Tapi terlalu kenapa orang ini kan apa? Kau selipkan terus di doamu Kak. Ya mana aku tahu lah deh itu kayak gimana maksudnya? Nggak suka aku energi apa? Aku nggak nanya ceritanya apa atau dia ngapain di hidup Kakak, tapi kayak energi apa yang bisa bikin se-selfless itu love-nya? Karena gini, anjing jadi cerita. Jadi gini ya. Dixilicious jadi gini. Nggak biasa ditanya, gue ditanya lagi kampret gimana ya ceritanya. Jadi gue bisa melihat gue di diri dia waktu gue jadi, dulu tuh aku pernah depresi dulu waktu udah lama, sekarang gue udah fine. Nah gue bisa melihat aku di versi dia yang aku bisa melihat lukanya seperti apa, begitu kosongnya dia seperti apa, tapi dia nggak punya support system yang mumpuni. Jadi mau sesakit
apapun yang pernah dia lakukan ke aku, meskipun kita juga sudah tidak bersama di ruang dan waktu yang sama, tapi doaku itu masih aku sampaikan ke Tuhan supaya ini doa gue, Diksi Lisius. Ya Tuhan, sebut saja namanya Mawar. Ya Tuhan. Atau Mawang. Atau mampus. Gue sekarang kayak mampus nih, sekarang ini doa gue kayak gini. Gimana? Sebut saja namanya Thomas. Okay. Ya Tuhan, Thomas aku titipin ya. Semoga Tuhan berkenan untuk memberikan ketenangan dan kedamaian dalam bentuk apapun. Karena aku percaya Thomas dilahirkan di dunia ini supaya bisa menjadi berkat. Amin. Meskipun ngomongnya sambil sebelum berdoa tuh kayak anjing, Thomas kayak tai banget ya anjing kan kayak. Cuma ya everybody deserves a good prayer karena doa itu kan melindungi. Thomas, seanjing-anjingnya Thomas, dia adalah someone's son. Dia dididik oleh doa ibu dan bapaknya supaya menjadi orang yang baik. Mungkin ada hal yang dia lakukan di kehidupannya dia sehingga dia pura-pura buta dan tuli terhadap sekelilingnya dia. Jadi mungkin doa ibu, doa bapak dan doa Sarah Tobing yang menguatkan dia. Gila keren. Baik banget gue badut satu ini cuma ya. That's the least that I can do karena ya tadi selfless love kita kan gak bisa ngontrol apa yang kita cinta gitu. Badut nih. Thomas. Stop. Gimana nih? Thomas, menurut gue sih lu buru-buru insaf anjir. Ada yang semencintai ini lah. Kayak udah stop anjing, malu gue. Thomas emang rada kacau banget sih. Thomas adalah definisi orang gila yang pernah lo temuin. Jadi ya gue gak mungkin deket-deket Thomas lagi karena itu merusakkan kita kayak distraktif, tapi ya doa tadi yang menguatkan. Jadi anyway ya thank you banget udah sharing ya. Ya kita tepuk tangan dulu untuk kita edisi kali ini agak-agak emosional saya ya. Tapi kalau misalnya saya bisa rangkum sebagai notulen kita pada sore hari ini ya. Dari It Gita mungkin yang pertama adalah ketika lo ngerasa takut sebenarnya it's not going to be that bad. Rasa takut itu ada untuk lo loncat ke depan ya, betul? Bersiap-siap gitu. Bersiap-siap lebih baik. Karena orang berani juga bukan tentu dia itu takut ya Neng. Orang berani itu pasti akan ada takutnya tapi dia lewatin. Dan yang kedua adalah untuk adik kita satu ini karyanya luar biasa, liriknya cantik banget. Jadi gue doain semoga album yang ini anak kamu yang pertama berarti ini The Whole Children ya. The Whole Children, her baby is gonna be on air di 28 Juli 2023. Judulnya Mengudara. Jadi semoga lagu ini bisa menjadi peneman proses pendewasaan dan ingat di setiap karyanya Gita itu ada doa dari Gita untuk semua orang yang mendengar. Oh my God. Tepuk tangan dulu. Thank you for watching. I'll see you di episode-episode selanjutnya. Bye. Bye.